Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi kita berjumpa. InsyaAllah kita akan membahas tentang bagaimana bermuamalah dalam hal ekonomi. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jual beli dalam Islam. Berikut juga kita sudah membahas jual beli online dalam Islam. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jual beli online ketika barangnya tidak ada? Pemirsa yang dirahmati Allah, masyarakat kita sudah terbiasa dengan yang namanya jual beli dengan sebutan PO, Purchase Order, atau PO pre-order. Order dulu barangnya, dibuatkan dan dikirimkan belakangan. Bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli yang seperti ini? Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan jual beli, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa jual beli ini harus terpenuhi rukun-rukunnya. Sebagaimana kita biasa jual beli di pasar, maka ya seorang penjual hadir di situ. Kemudian seorang pembeli juga hadir. Penjual dan pembeli hadir. Apakah barangnya ada? Yang namanya di pasar berarti barangnya ada. Barangnya harus nyata, bisa ditimbang, kemudian ada harganya. Kemudian apalagi yang biasa kita lakukan? Pembeli dan penjual melakukan akad yang disebut dengan sighot. Saya jual ya barang ini, saya beli barang ini. Ini adalah hal yang biasa dilakukan dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Dan kebanyakan daripada masyarakat kita yang belanja di pasar. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ya jual beli itu dilakukan secara online dan kebetulan barangnya tidak ada, ketika kita mau klik di situ barangnya kosong. Kemudian di situ ada PO terlebih dahulu, barangnya akan dikirim belakangan atau barangnya akan dibuat terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang akad, salam, dan istisna. Terlebih dahulu, ya, kita ulangi sedikit bahwa yang namanya jual beli adalah perkara yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli. Semua jual beli ya dalam praktek awalnya adalah halal. Ya, nanti akan kita lihat jual beli yang tidak halal yang seperti apa. Jual beli misalnya yang tidak terpenuhi rukunnya. Kemudian jual beli yang zatnya haram misalnya. Nah ini sudah kita bahas. Nah sekarang jual beli yang enggak ada barangnya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa dalam satu hadis sahih disebutkan, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kalian bertransaksi atau melakukan jual beli yang barangnya enggak ada. Terus bagaimana dengan yang kita lakukan hari ini? Kita melakukan jual beli barangnya nggak ada, online itu, ya. Sehingga ketika ya kita sudah mengetahui hadis ini, apakah hukum ya ketika kita mau membeli barang yang tidak ada, apakah menjadi hukumnya tidak sah? Maka tidak seperti itu jawabannya. Ya ada jawaban yang lebih moderat. Mau dilihat terlebih dahulu kenapa barangnya tidak ada, ya. Makanya kita insya Allah hari ini akan membahas ya akad-akad salam dan istisna. Apa yang disebut dengan salam? Yang disebut dengan salam adalah salaf. Ada pendahuluan. Apa yang didahulukan? Uangnya didahulukan. Barangnya menyusul belakangan. Itu yang disebut dengan akad salam. Bagaimana dengan istisna? Ya, akad istisna ini adalah akad seperti salam, tetapi barangnya harus dibuat terlebih dahulu. Misalnya dalam ya bukunya
Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah disebutkan jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga di muka. Nah, ini yang disebut dengan salam. Atau Abah Zuhaili mengatakan penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan atau uangnya didahulukan. Ya, artinya sebetulnya bahasa kitanya adalah down payment dilakukan di awal, barangnya dilakukan di akhir. Pertanyaan selanjutnya, kalau barangnya dilakukan di akhir, maka harus dijelaskan apakah barangnya ini jelas kuantitasnya, jelas harganya, jelas kualitasnya, dan seterusnya. Karena banyak daripada kita yang ketika pesan barang, barangnya setelah dikirim ternyata tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini menjadi permasalahan antara penjual dan pembeli. Karena itulah ya di dalam fikih ekonomi Islam, walaupun barangnya tidak ada, tetapi masih boleh ditransaksikan dengan persyaratan akad salam dengan akad istisna. Boleh uangnya didahulukan, barangnya belakangan, tetapi ternyata ada yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Bagi penjual, maka dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pembeli. Bagi pembeli, maka harus menyerahkan uang DP-nya lebih awal kepada penjual. Ya, jadi insya Allah kita akan membahas ini. Baik, dalilnya adalah Al-Quran Suratul Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, kedua ayat ini berkaitan dengan transaksi yang tidak tunai dan penuhi akad-akad atau transaksi yang diakadkan itu. Jadi, kalau sudah diakadkan saya akan membeli barang, saya berjanji akan membeli barang, maka dia harus berjanji melunasi barang tersebut. Kemudian yang satu penjual, ya saya akan memenuhi permintaan Anda, maka juga dia harus semaksimal mungkin memenuhi pesanan sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan request daripada pembelinya. Baik. Berikutnya, ya perlu kita ketahui yang namanya akad salam dan akad istisna, ya ini harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Karena dia tidak ada barangnya, maka persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pembeli ini adalah satu hal yang mutlak untuk disepakati secara bersama-sama. Bagaimana mungkin kalau ya tidak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual? Ya, saya mau beli ini, uangnya duluin, tetapi ternyata barangnya tidak ada. Barangnya nanti akan dikirimkan dan barang itu tidak di-state. Barang itu tidak diberikan ya penjelasan. Maka yang terjadi adalah horornya semakin besar dan memicu terhadap pertengkaran atau nanti akhirnya menyebabkan one prestasi di antara beberapa pihak. Di antara beberapa aspek ya persyaratan yang harus dipenuhi adalah ya kalau di dalam fikih muamalah kita bisa sebut ada 11 aspek yang harus terpenuhi. Pertama, yaitu adalah jenisnya. Jadi jenis yang mau kita beli apa? Ya, misalnya kita mau membelinya adalah ya pakaian misalnya. Ya, maka pakaian jenisnya apa? Apakah baju? Apakah celana? Ya kan? Kemudian kalau baju misalnya ukurannya apa? Harus dijelaskan. M, L atau XL. Kemudian dijelaskan juga kualitasnya. Yang namanya kualitas berarti di sini adalah bahan misalnya. Apakah bahannya itu bahan ya katun atau bahan jersey misalnya. Ini harus dijelaskan. Kemudian jumlahnya berapa? Ya, quantity. Ya, kualitasnya sudah, kuantitasnya berapa? Apakah satu lusin atau satu kodi misalnya. Ini harus dijelaskan. Kemudian harganya. Harganya berapa per satuan tadi? Misalnya per satuan liter, ya per satuan pieces, atau per satuan lusin, atau per satuan kodi. Silahkan ditentukan di situ. Kemudian waktunya. Ya, waktunya kapan akan dikirimkan? Yang namanya tadi PO itu harus jelas waktunya.
Ya, misalnya disebutkan waktunya 3 hari dikirimkan, ternyata nggak dikirimkan 3 hari. Apa kira-kira yang menjadi apa namanya alasan? Nah, harus di state. Kemudian pembayarannya, ya awalnya dilakukan secara DP misalnya 50%, maka pembayaran sisanya seperti apa? Apakah dilakukan setelah penerimaan barang atau seperti apa? Kemudian pengiriman, ya apakah ini sudah termasuk pengiriman dan pengirimannya kapan mau akan dilakukan? Ya, kemudian yang penting juga adalah garansi. Nah, ini garansi penting. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan sesuai pesanan, ya dia nggak sesuai, maka garansinya bagaimana? Ya, apakah di return, ya barangnya dikembalikan atau di refund? Ini harus di state. Kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi one prestasi? Ingat, ada one prestasi di situ. Salah satu pihak tidak patuh terhadap akad, apakah sebagai penjual atau sebagai pembeli. Biasanya penjual, ya pembeli sudah memberikan uang, penjualnya tidak melaksanakan akad dengan baik, dengan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan daripada ya apa namanya barang tersebut atau dikurangkan misalnya. Maka ini menjadi permasalahan seller. Atau ya bisa jadi juga one prestasi dari pihak pembeli. Harusnya pembeli melunasi tetapi tidak melunasi. Nah, ini kedua-dua pihak harus di state dalam akad. Dan yang terakhir adalah force majeure. Force majeure ini adalah keadaan memaksa. Yang tidak keinginan, yang dua-dua pihak ini nggak ingin ini terjadi, tetapi ternyata terjadi karena bencana alam, kebanjiran seperti yang kemarin misalnya terjadi di sebagian wilayah kita. Sehingga apa yang terjadi kalau misalnya terjadi force majeure, maka harus dua-dua pihak ya menyepakati hal-hal yang menjadi win-win solution di antara mereka. Ya mungkin ada satu ya saya semuanya barangnya harusnya saya bisa kirim ternyata hanyut misalnya. Ya, atau satu lagi ya dari sisi pembeli harusnya saya bisa membayar ternyata ya uangnya kebakaran misalnya. Ya, ternyata pabriknya kebakaran dan seterusnya. Ini bisa saja terjadi dan ini bisa dibicarakan, dimusyawarahkan dan itu harus di state. Karenanya kenapa Rasulullah SAW melarang jual beli yang kita tidak miliki barangnya? Karena ada horornya di situ. Kalau horornya sudah dihapus atau sudah diminimalisir, apalagi sekarang ya di dalam masyarakat kita dengan teknologi yang sangat berkembang, ini sudah beredar dan ini sudah dilakukan oleh seluruh masyarakat kita. Barangnya belakangan, barangnya di PO dulu, barangnya dibuatin dulu. Maka sudah sepatutnya kita tidak mengatakan ini adalah jual beli yang haram atau jual beli yang tidak sah. Karena dalam satu kaidah fikih, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, segala sesuatu hukum muamalah adalah boleh. Ya, jadi jangan kita justru mempersempit itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ya kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.